Bahkan Sorotan ini ya. luar negeri menjadi sorotan, itu rakyat akan menguji berbagai hal janji Anies dengan bukti. Ini yang penting dicatat dalam waktu yang tinggal mungkin 8 bulan ya. Tapi anak muda bukan adalah halangan dan hambatan gitu. Justru muda itu membawa semangat yang baru gitu ya. Kami yakin kok Jakarta itu butuh pembaruan, Mbak. Jakarta nggak bisa cuma biasa-biasa aja seperti sekarang gitu ya. Jakarta nggak bisa dipimpin oleh gubernur yang hanya jago wacana dan kata-kata gitu ya. Warga Jakarta itu kritis kok, mereka bisa melihat kok sekarang itu kerja nyata di lapangan minim misalkan. Rumah DP 0 dijanjikan gagal misalkan, sumur resapan gagal. Jadi ini saya yakin jadi catatan warga Jakarta untuk nanti figur 2024 mendatang. Balasan warga karena ingkari janji kampanyenya. 60,3% warga Jakarta tak puas dengan kinerja Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Dengan semua fasilitas yang ada, di mana 90% ekonomi terpusat di ibu kota, ternyata kebahagiaan warga Jakarta malah turun. Aneh ya, dibandingkan banyak provinsi lain, Jakarta bisa dibilang yang paling kaya. Tapi kenapa kok mereka malah tidak bahagia? Seperti diketahui periset Nusantara Strategic Network atau NSN, Riyandi menyebut tingkat ketidakpuasan masyarakat DKI terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebesar 60,3%, sementara yang puas 33,8%. Dilansir dari laman bisnis.com, presentasi itu berdasarkan hasil survei NSN terhadap 400 responden mewakili seluruh wilayah DKI Jakarta, dengan multi-stage random sampling dan pengambilan data secara tatap muka menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Tingkat kesalahannya sebesar kurang lebih 4,9% dan tingkat kepercayaannya 95% pada 5-15 Januari 2022. Riyandi yang menjabat sebagai Direktur Program NSN menuturkan tingkat ketidakpuasan masyarakat DKI terhadap kinerja Anies sebesar 60,3% dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 5,9%. Riyandi menuturkan kebijakan Anies membangun kota Jakarta tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Padahal pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies membangun berbagai fasilitas umum seperti LRT Jakarta, jembatan penyeberangan modern, stadion bertaraf internasional, dan lain-lainnya. Riyandi memperkirakan masyarakat menilai Anies belum mampu mengatasi persoalan banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Anies juga dianggap belum menemukan solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di ibu kota negara tersebut. Terkait pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang, Riyandi menuturkan Anies harus meyakinkan kepada masyarakat Indonesia agar dinilai layak maju sebagai salah satu kandidat. Terlebih, Anies tidak memiliki partai politik untuk mengusung pada Pilpres mendatang, sehingga membutuhkan usaha yang optimal. Apalagi Sob, Anies sudah 4 tahun lebih jadi gubernur. Kalau hingga sekarang sulit untuk mengajukan prestasi dan hasil kerjanya, maka kesimpulannya kan gampang. Anies memang tidak bisa kerja. Walaupun memang adu kata-kata dengan giring PSI, tetapi sekalinya ada banjir mengepung Jakarta, citra Anies langsung terkapar. Terbukti bahwa selama ini program banjir yang disebut Anies, yakni naturalisasi maupun normalisasi, tidak dikerjakan. Akhirnya, Anies harus menanggung ironi yang berat. Ketika banjir kembali datang mengepung Jakarta, sangat sulit bagi Anies untuk berkelit, menyebut keterbatasan daya tampung drainase sebagai penyebab banjir. Anies langsung kena skakmat fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta. Anies langsung kena skakmat fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta. Kalau tahu drainasenya bermasalah, kenapa tidak diperbaiki sejak lama? Demikian hantaman balik PDIP yang tak bisa lagi dibantah Anies. Kita bandingkan dengan proyek-proyek yang sudah diresmikan Presiden Jokowi di berbagai daerah. Semacam bendungan yang jelas sangat dibutuhkan masyarakat hingga jangka waktu panjang. Setiap bendungan rata-rata menghabiskan dana ratusan miliar rupiah hingga 1 triliun lebih saja. Tidak sampai triliunan. Tapi kita semua mohon maklumlah soal penggunaan dana di era gak bener ini. Kita sudah biasa dengan kasus-kasus kelebihan bayar, dana alokasi anggaran yang aneh-aneh. Bahkan terakhir, soal transparansi uang operasional gubernur yang hanya teori saja. Dan kini, banjir yang melanda kawasan dalam beberapa hari terakhir ini sepertinya sudah kurang mendapatkan perhatian gak bener.
sebab dia punya mainan baru yang dianggap lebih representatif, yaitu JIS. Selama hampir 5 tahun tidak ada perbaikan penanganan banjir, adapun sumur resapan yang sempat dibanggakan hanya ahli menyerap anggaran besar. Untung sudah di stop DPRD, percuma dibikin ribuan lubang lagi, apalagi rencana awal 100.000 lebih. Tidak heran apabila mengingat kebiasaan gak bener yang tega membongkar trotoar yang sempat dipasang. Mungkin karena dikerjakan tanpa perencanaan matang dan meninjau dari banyak aspek. Soal sumur resapan cuma main gali lubang saja di sembarang tempat. Jadi tidak heran jika presentasi kebahagiaan warga DKI menurun. Ini sudah terlihat penyebabnya ya. Anies tidak becus dalam mengelola kota yang mana tak lebih besar dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Yang mana jika dilihat dari kinerjanya murni dan tulus untuk rakyat. Bagaimana pendapat sobat? Silahkan komen di bawah ya.